Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyana Nur Aziza Azwar dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan mengenai mapel Quran Hadis. Materinya adalah hidup sederhana. Sifat kesederhanaan diriwayatkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Pada ayat ini di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka saat itu membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros, dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah moderat. Tidak israf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'al-ladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan. Kata al-infaq yang dimasukkan dalam ayat ini adalah membelanjakan harta. Ceritakan ayat ini para hamba Zat yang Maha Penyayang itu, dan membelanjakan hartanya tidak israf, lampaui batas. Dalam ayat ini disebutkan lam yusrifu. Secara etimologi, kata al-israf berasal dari kata al-saraf, jelaskan oleh al-Asfahani. Kata al-israf berarti tajawaz al-had fi kulli fi'l yaf'ulu al-insan, tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia. Meskipun yang lebih populer digunakan adalah hal infak, membelanjakan harta, dikarenakan pengertiannya adalah tajawaz al-had, melampaui batasan. Maka amat penting diketahui tentang had, batasan yang menjadi mikyas tolak ukur standar. Lalu tidak kikir, tidak membelanjakan harta dalam kemaksiatan. Mereka juga tidak bersifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Secara etimologi al-qad berarti taqlil al-nafkah, meminimkan nafkah. Kata ini semakna dengan al-bukh, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i al-qad menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara spesifik, orang-orang tidak membayar zakat diancam dengan siksaan yang keras. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakat kecuali akan dia pakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di neraka pinggang, punggung, keningnya meleleh, setiap bagian tubuh tadi hancur dikembalikan lagi seperti semua. Hadis riwayat al-Sah kecuali al-Tirmizi. Selanjutnya kisah Qarun dalam Quran surat Al-Qasas ayat 72 sampai dengan 82 yang berbunyi akhraja ala qaumihi fi zinati qala allazina yuriduna hayatad dunya ya laita lana mislama utiya qarun innahu
hazin azim. Yang artinya maka arti ayat 79 artinya maka keluarlah Korun kepada kaumnya dan dalam kebanggaannya berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Lalu ayat 80 yang berbunyi wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wala yulaqaha il asbirun, yang artinya berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ayat Al-Qasas ayat 80. Lalu ayat 81 yang berbunyi khasafna bihi wa bidaril arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin, yang artinya maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Qasas ayat 81. Lalu ayat 82 wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallah hayabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru laula an manallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun, yang artinya dan jadilah orang-orang yang kemarin menciptakan kedudukan Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah tampakkan rezeki bagi siapa yang dia hendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar ia telah membenarkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 82. Lalu apa penjelasan dari Quran surat Al-Qasas ayat 79-82? Yakni menyampaikan kisah Korun untuk diambil pelajaran. Korun dengan segala kemegahan kau sebagai manusia saat melihat kebesaran Korun sebagai manusia yang berangan-angan memiliki keberuntungan sana. Korun merekalah yang berdaya dengan kemewahan dunia, tapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Korun. Bagi mereka pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Lalu macam-macam kebajikan ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil
akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa firriqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mu'funa bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi yang memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, minta untuk merdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lalu penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah 177. Ya, tadi penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu iman terhadap adanya Allah, hari pembalasan, malaikat-malaikat, kitab-kitab, seru nabi-nabi Allah, lalu kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain, mendirikan salat dan menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, lalu selalu menepati janji, dan yang terakhir sabar. Dan terdapat juga ada di surat Quran surat Al-Maun ayat 1-7, yaitu bermegah-megahan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Zalikal ladzi ya'uddul yatim, maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Yang lalu penjelasan surat Quran surat Al-Maun ayat 1-7, yaitu kata Al-Maun secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat yang retoris kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi. Ahmad Mustafa Al-Maragi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajat, termasuk mendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Lalu ada hadis tentang keutamaan memberi daripada menerima, yaitu ada hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka
Siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang tidak seberuntung kita. Perumpamaan yang dipakai adalah tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Lalu dan cukup sampai di situ presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.